Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta sore itu seolah tahu bahwa sebuah badai yang lebih besar sedang berkecamuk di dalam rumah mewah bergaya minimalis di kawasan elit tersebut. Guntur menggelegar di kejauhan, mengirimkan getaran rendah yang membuat kaca-kaca jendela berderit. Di dalam ruang tamu yang luas, Arini berdiri mematung. Tangannya gemetar hebat, memegang selembar kertas yang baru saja dilemparkan ke atas meja marmer oleh suaminya. Bram, tanda tangani sekarang. Arini, jangan membuang-buang waktuku. Suara Bram terdengar dingin, sedingin es yang membeku di kutub. Tidak ada sisa-sisa kehangatan dari pria yang 5 tahun lalu berlutut di hadapan ayahnya. Berjanji akan menjaganya seumur hidup. Arini menatap surat cerai itu dengan pandangan kabur karena air mata. Bram, apa salahku? 5 tahun aku mengabdi. Aku tidak pernah menuntut apa-apa. Aku mengurus ibumu yang sakit sampai beliau tiada. Aku menjaga rumah ini, aku. Cukup. Bram memotong dengan kasar. Ia berdiri, merapikan setelan jas mahalnya yang tak sedikit pun berkerut. Kesalahan terbesarmu adalah kamu membosankan. Kamu tidak punya kelas. Lihat dirimu, Arini. Kamu hanya anak buruh pabrik yang beruntung aku nikahi karena kasihan. Sekarang, keberuntunganmu sudah habis. Aku butuh wanita yang bisa mengimbangiku di dunia bisnis. Bukan wanita yang baunya selalu bau bawang dapur. Dari arah tangga, muncul seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Arini sudah lama mendengar desas-desus tentang wanita ini, tapi ia selalu menepisnya karena percaya pada kesetiaan suaminya. Kini, Sheila melingkarkan tangannya di lengan Bram dengan gestur posesif yang memuakan. Ayo sayang, jangan terlalu lama. Kita punya reservasi makan malam di rooftop jam 7 nanti. Ucap Sheila dengan suara manja yang dibuat-buat. Ia melirik Arini dengan tatapan menghina. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lagi pula, bau kemiskinan di ruangan ini mulai membuatku mual. Dada Arini sesak. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya hingga tak bersisa. Ia mengambil pulpen dengan tangan yang masih gemetar. Setiap goresan tinta di atas kertas itu terasa seperti sayatan pisau di kulitnya. Setelah tanda tangan itu selesai, Bram langsung menyambar kertas tersebut. Bagus. Sekarang, keluar dari rumahku, ujar Bram lugas. Bram, ini sudah hampir malam, dan di luar hujan deras. Biarkan aku mengemas barang asalku dulu, setidaknya sampai besok pagi. Mohon Arini. Ia tidak memiliki kendaraan, dan uang di dompetnya hanya cukup untuk ongkos ojek daring. Bram tertawa sinis. Ia berjalan menuju kamar utama, lalu keluar dengan sebuah koper tua yang sudah usang. Koper yang dibawa Arini saat pertama kali masuk ke rumah ini. Ia melemparkan koper itu ke lantai hingga terbuka, memperlihatkan beberapa helai pakaian Arini yang tidak seberapa. Aku sudah bilang keluar sekarang. Ya sekarang. Jangan membawa apapun yang aku beli dengan uangku. Perhiasan, tas bermerek, sepatu, semuanya tinggal di sini. Kamu datang tidak membawa apa-apa, maka pergilah tanpa membawa apa-apa. Bram mencengkeram lengan Arini dan menyeretnya menuju pintu depan. Arini meronta, namun tenaga pria itu jauh lebih kuat. Di depan pintu besar itu, Bram mendorong Arini hingga wanita itu jatuh tersungkur di atas teras beton yang dingin. Hujan tumpah dari langit dengan beringas. Dalam sekejap, daster sederhana yang dikenakan Arini basah kuyup, melekat pada tubuhnya yang gemetar karena kedinginan dan syok. Bram, tolong. Setidaknya berikan aku sedikit uang untuk mencari tempat berteduh. Teriak Arini di antara deru hujan. Bram berdiri di ambang pintu, terlindung dari air hujan, menatap Arini seolah-olah wanita itu adalah sampah yang menghalangi pemandangannya. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar uang Rp10.000 yang kumal, lalu melemparkannya ke arah Arini. Uang itu mendarat di genangan air dekat kaki Arini. Itu untuk ongkos angkotmu. Sekarang kamu sudah bukan siapa-siapaku lagi. Silakan pergi dan jangan pernah kembali. Jika aku melihat wajahmu lagi di sekitar propertiku, aku akan memanggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin.
Bra! Pintu jati itu tertutup rapat, menyisakan bunyi kunci yang diputar 2 kali. Arini terpaku. Ia menatap pintu yang selama 5 tahun ini ia buka dengan senyuman setiap kali suaminya pulang kerja. Sekarang, pintu itu adalah benteng yang memisahkannya dari kehidupan yang ia kenal. Arini memungut uang 10.000 itu dengan jemari yang membiru karena kedinginan. Ia menyeret kopernya yang berat karena air hujan, berjalan tertatih-tatih keluar dari gerbang tinggi rumah mewah itu. Penjaga keamanan di depan gerbang hanya bisa menatapnya dengan rasa iba tanpa berani menolong, karena takut akan kemarahan Bram. Di pinggir jalan raya yang mulai gelap, Arini berteduh di bawah hal tebus yang sepi. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan bayangan dirinya yang hancur. Ia membuka kopernya, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa memberinya harapan. Pakaian-pakaiannya basah, namun di bagian paling dasar koper, di dalam sebuah saku rahasia yang terbuat dari kain beludru tua, ia merasakan sesuatu yang keras dan kecil. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah buku tabungan bank lama dengan sampul berwarna hijau kusam yang sudah mengelupas di pinggirnya. Di sampulnya tertera nama ayahnya, Hardiman. Arini teringat hari itu, 20 tahun yang lalu. Ayahnya yang hanya seorang buruh di pabrik tekstil memberikan buku ini padanya saat Arini masih duduk di bangku sekolah dasar. Arini sayang, ini untuk masa depanmu. Jangan dibuka sampai kamu benar-benar dalam keadaan terdesak, ya? Ayah mungkin tidak punya banyak, tapi ayah selalu ingin kamu aman. Pesan ayahnya sebelum sebuah kecelakaan kerja merenggut nyawanya beberapa tahun kemudian. Arini tersenyum pahit. Air matanya jatuh menetes di atas buku tabungan itu. Ayah, aku sangat terdesak sekarang. Maafkan aku karena baru mengingat pemberianmu saat aku sudah dibuang seperti ini. Ia tidak yakin ada uang di dalamnya. Mungkin hanya sisa beberapa ₹10.000 dari sisa gaji buruh ayahnya dulu. Tapi baginya, buku ini adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan cinta yang tulus. Sesuatu yang tidak ia dapatkan dari Bram. Dengan tekad yang tersisa, Arini memeluk buku itu di dadanya. Ia akan menunggu sampai pagi, lalu pergi ke bank pusat yang tertera di buku tersebut. Ia tidak tahu bahwa esok hari, dunia yang telah menginjak-injaknya akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Malam itu terasa seperti keabadian bagi Arini. Ia menghabiskan sisa malam di sebuah musala kecil di pinggir jalan raya yang pintunya dibiarkan terbuka bagi musafir. Dengan pakaian yang sudah mengering di badan namun menyisakan rasa kaku yang tidak nyaman, Arini meringkuk di pojok ruangan. Koper tuanya menjadi bantal yang keras. Berkali-kali ia terbangun karena suara petir atau deruk knalpot kendaraan yang lewat, namun setiap kali ia terjaga, tangannya secara insting meraba saku koper, memastikan buku tabungan hijau kusam itu masih ada di sana. Ketika fajar menyingsing, Arini bangun dengan tubuh yang terasa remuk. Sendi-sendinya kaku karena kedinginan, dan perutnya melilit perih karena belum terisi sejak kemarin siang. Ia membasuh wajahnya di tempat wudhu, menatap pantulan dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding kamar mandi. Matanya sembab, rambutnya kusam, dan wajahnya pucat pasi. Ia tampak seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya, dan memang begitulah kenyataannya. Sabar, Arini. Ayah selalu bilang, setelah badai pasti ada pelangi. Bisiknya pada diri sendiri, mencoba memompa semangat yang hampir padam. Ia mengeluarkan uang ₹10.000 pemberian Bram yang sudah mengering. Uang itu terasa seperti penghinaan yang nyata. Namun ia tidak punya pilihan. Ia menggunakannya untuk membeli 2 buah roti seribuan dan sebotol air mineral di warung kecil. Sisa uangnya ia simpan rapat-rapat untuk ongkos angkot menuju kantor pusat Bank Nasional yang tertera di sampul buku tabungannya. Perjalanan menuju pusat kota memakan waktu hampir 1 jam. Arini duduk di pojok angkot, memeluk kopernya erat-erat. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang mulai padat, kontras dengan perasaannya yang hancur. Di antara gedung-gedung itu, ia melihat logo perusahaan properti milik Bram terpampang besar di sebuah baliho digital. Pria itu tampak tersenyum bangga di samping Sheila dalam sebuah iklan peluncuran apartemen baru. Arini memalingkan wajah. Dadanya sesak oleh amarah yang mulai membara di balik rasa sedihnya. Akhirnya, ia sampai di depan gedung pusat bank tersebut. Bangunannya sangat megah,
Dengan pilar-pilar marmer raksasa dan pintu kaca otomatis yang dijaga oleh petugas keamanan berseragam lengkap. Arini ragu sejenak. Ia melihat orang-orang yang masuk ke sana berpakaian rapi, mengenakan jas atau daster bermerek, sementara ia hanya memakai daster kusam yang dibalut jaket tipis yang warnanya sudah pudar. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya seorang satpam dengan sopan namun matanya menyiratkan keraguan saat melihat penampilan Arini. Saya ingin mengecek tabungan lama saya." Suara Arini hampir tenggelam oleh bisingnya lalu lintas. "Oh, silakan ambil nomor antrean di sana, Bu. Langsung ke bagian customer service," jawab satpam itu sembari membukakan pintu. Arini masuk ke dalam ruangan yang sejuk karena pendingin udara. Harum aroma kopi dan parfum mahal memenuhi indera penciumannya. Ia merasa seperti alien di dunia ini. Saat nomor antreannya dipanggil, ia berjalan menuju meja nomor 4. Di sana duduk seorang staf wanita muda bernama Tania, yang sedang sibuk menata beberapa dokumen. Tania mendongak, menatap Arini dengan tatapan datar. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Arini duduk dengan kaku. Ia meletakkan buku tabungan hijau yang sudah mengelupas itu di atas meja marmer yang bersih. "Saya ingin mengecek saldo di buku ini. Ini tabungan atas nama ayah saya, Hardiman. Beliau sudah meninggal, dan beliau berpesan agar saya membukanya jika benar-benar butuh." Tania mengambil buku itu dengan ujung jarinya, seolah takut kotoran dari buku usang itu akan menempel di tangannya. Ia membolak-balik halaman buku yang hanya berisi beberapa catatan transaksi manual dari 20 tahun yang lalu. "Bu, ini buku tabungan sangat lama. Kami sudah menggunakan sistem digital sepenuhnya. Saya harus mengeceknya di arsip data legacy kami. Mungkin butuh waktu agak lama," ujar Tania dengan nada sedikit tidak sabar. "Tolong, Mbak, saya benar-benar membutuhkannya hari ini. Mohon Arini." Tania menghela napas, lalu mulai mengetikkan nomor rekening yang tertera di buku itu ke dalam komputernya. Awalnya, wajahnya tampak biasa saja. Namun, setelah menekan tombol Enter, layar komputernya mendadak berubah menjadi hitam, lalu muncul sebuah peringatan berwarna merah terang dengan tulisan, "Access restricted, kontak branch manager immediately." Tania mengerutkan kening. Ia mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Ia mencoba mengakses profil nasabah atas nama Hardiman, dan seketika itu juga, matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka, dan tangannya yang memegang tetikus mulai gemetar. "Mbak, ada masalah?" tanya Arini cemas. Ia takut uangnya sudah hangus atau rekeningnya ditutup karena terlalu lama tidak aktif. Tania tidak menjawab. Ia justru berdiri dengan terburu-buru. Kursinya sampai terdorong ke belakang hingga menimbulkan bunyi keras yang menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ia membungkuk sedikit ke arah Arini. Wajahnya yang tadi ketus kini berubah menjadi sangat pucat dan penuh rasa hormat yang mendadak. Mohon tunggu sebentar di sini, Bu. Saya harus memanggil pimpinan kami." Suara Tania bergetar. "Loh, kenapa? Apa saldonya habis?" Arini mulai panik. Tania tidak menjawab dan malah berlari kecil menuju ruangan kaca besar di pojok aula yang bertuliskan branch manager. Arini bisa melihat dari balik kaca. Tania berbicara dengan seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. Pria itu, yang tadinya sedang menelepon, langsung menutup teleponnya dengan kasar setelah melihat apa yang ditunjukkan Tania di layar monitor kecil. Pria itu berdiri, membetulkan dasinya dengan gugup, lalu setengah berlari keluar dari ruangannya diikuti oleh Tania. Mereka berdua berjalan cepat menuju meja Arini. "Selamat pagi, Ibu. Saya Hendrawan, kepala cabang di sini," ucap pria itu dengan suara yang sangat rendah dan sopan, bahkan ia membungkukkan badannya cukup dalam. "Bisa kita berbicara di ruangan saya? Ini menyangkut privasi dan keamanan tingkat tinggi." Arini bingung. "Ada apa sebenarnya, Pak? Saya hanya ingin tahu apakah ada sisa uang untuk saya makan dan mencari kontrakan." Hendrawan menelan ludah. Ia menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara takjub, takut, dan hormat. Ia memberikan isyarat agar Tania membawakan koper Arini. "Bu, mari ikut saya dulu. Di luar sini tidak aman untuk membicarakan ini," kata Hendrawan.
Ia kemudian menoleh ke arah Tania dan berbisik namun terdengar oleh Arini. Cepat, siapkan protokol VVIP. Dan hubungi kantor pusat di Singapura. Beritahu mereka bahwa rekening tidur teratai telah diaktifkan oleh ahli waris sah. Arini mengikuti langkah Hendrawan dengan jantung yang berdegup kencang. Rekening teratai? Singapura? Apa maksud semua ini? Saat mereka sampai di dalam ruangan pribadi yang sangat mewah, Hendrawan mempersilakan Arini duduk di sofa kulit yang empuk. Ia kemudian memutar layar monitor besarnya agar Arini bisa melihatnya. Ibu Arini, lihatlah layar ini baik-baik, kata Hendrawan dengan suara yang nyaris berbisik. Ayah Anda, Tuan Hardiman, bukan sekadar buruh pabrik biasa. Beliau adalah pemilik tunggal dari dana perwalian internasional yang telah mengendap selama 2 dekade. Karena bunga majemuk, investasi saham diam-diam di perusahaan-perusahaan teknologi dunia, dan nilai aset properti yang ia titipkan pada bank kami. Hendrawan menunjuk ke arah barisan angka di layar. Arini mengerjapkan matanya. Ia melihat angka 1, diikuti oleh deretan angka 0 yang sangat panjang. Ia mencoba menghitungnya, tapi matanya mulai berkunang-kunang. Ini salah, Pak. Ayah saya hanya orang biasa. Isak Arini. Tidak, Bu. Ayah Anda adalah jenius keuangan yang memilih hidup sederhana untuk melindungi Anda dari musuh-musuh bisnisnya dulu. Dan hari ini, seluruh aset itu jatuh ke tangan Anda sepenuhnya. Hendrawan menarik napas panjang. Total saldo tunai Anda saat ini, belum termasuk aset tidak bergerak, adalah 9,8 triliun rupiah. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. 9,8 triliun? Ia baru saja diusir karena dianggap bau kemiskinan, dan sekarang, ia memegang kekayaan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Bram dalam mimpi terliarnya sekalipun. Ruangan pimpinan cabang itu seketika menjadi kedap suara bagi Arini. Telinganya berdenging. Angka 9800.000.000.000 yang tertera di layar monitor raksasa itu seolah menari-nari, mengejek nalar sehatnya. 9,8 triliun rupiah? Itu bukan sekadar uang, itu adalah sebuah imperium. Arini merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia teringat bagaimana kemarin sore ia memohon pada Bram hanya untuk sekadar uang kontrakan, dan pria itu melemparkannya uang 10.000 rupiah yang bahkan tidak cukup untuk membeli paket nasi Padang. Perbedaan antara 10.000 dan 9 triliun adalah jurang yang terlalu dalam untuk ia seberangi dalam waktu semalam. Ibu Arini, Anda baik-baik saja? Pak Hendrawan, sang branch manager, bertanya dengan nada penuh kekhawatiran yang sangat tulus, atau mungkin ketakutan yang tulus. Menghadapi pemilik rekening, teratai, bukan sekadar melayani nasabah. Ini adalah melayani pemilik masa depan bank tersebut. Tania, staf customer service yang tadi ketus, kini masuk membawa baki perak berisi teh kamomil hangat dan handuk kecil yang harum aroma lavender. Ia meletakkannya dengan gerakan yang sangat pelan, seolah-olah getaran sedikit saja dari baki itu bisa menyinggung perasaan Arini. Silakan, Ibu. Handuknya untuk menghangatkan tangan, dan tehnya untuk menenangkan pikiran. Ucap Tania dengan suara yang sangat lembut, hampir berbisik. Wajahnya menunduk dalam, tak berani menatap mata Arini yang masih sembab. Arini mengambil handuk itu. Rasa hangat yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah Bram, di mana setiap inci ruangan terasa dingin karena keangkuhan suaminya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghapus sisa-sisa air mata dan kotoran debu jalanan. Pak Hendrawan, suara Arini akhirnya keluar, meski parau. Ayah saya, bagaimana mungkin? Dia hanya bekerja di pabrik tekstil di pinggiran kota. Dia pulang dengan baju penuh oli dan bau keringat. Dia bahkan sering melewatkan makan malam agar aku bisa makan daging. Hendrawan menghela napas panjang, lalu membuka sebuah map tebal berwarna hitam dengan segel emas yang baru saja diambil stafnya dari brankas utama. Ibu Arini, nama Hardiman, yang Anda kenal sebagai buruh pabrik adalah nama samaran legal yang beliau gunakan untuk menghilang dari radar korporasi global pada tahun 2005. Nama asli beliau adalah Hardiman Adiwangsa, pendiri utama Lentera Tech dan pemilik lahan tambang di Kalimantan yang ia beli saat harganya masih serendah tanah liat. Hendrawan membalik halaman dokumen itu,
menunjukkan foto masa muda ayah Arini yang sedang bersalaman dengan pejabat tinggi negara. Beliau memutuskan untuk hidup sebagai orang biasa setelah ibu Anda meninggal dalam kecelakaan yang ia curigai sebagai sabotase bisnis. Beliau ingin Anda tumbuh tanpa incaran musuh-musuhnya. Beliau menitipkan seluruh asetnya dalam skema trust fund yang hanya bisa dibuka jika Anda datang sendiri dengan buku tabungan fisik ini setelah beliau tiada, atau dalam keadaan darurat medis hukum. Arini menyentuh foto ayahnya di dokumen itu. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang luar biasa. Ayahnya begitu mencintainya hingga ia rela membuang kemewahan demi memastikan Arini tumbuh dengan aman. Jadi semua ini milikku? Tanya Arini meyakinkan diri. Sepenuhnya, Bu. Dan karena ini adalah rekening privat kelas utama, Anda memiliki akses ke layanan Black Card internasional tanpa limit, jet pribadi siaga, dan tim pengacara serta pengawal pribadi yang sudah kami siapkan di bawah naungan protokol bank kami, jelas Hendrawan. Arini terdiam. Pikirannya melayang pada Bram. Pria itu selalu membanggakan kekayaannya yang hanya sekitar 100 miliar rupiah. Bram merasa menjadi raja dunia dengan aset segitu, hingga merasa berhak menginjak-injak Arini. Jika Bram tahu apa yang ada di depan mata Arini sekarang, pria itu mungkin akan merangkak memohon ampun. Namun, Arini bukan lagi wanita lemah yang akan luluh oleh kata-kata manis. Luka di hatinya terlalu dalam. Pengusiran di tengah hujan itu telah membunuh Arini yang lama. Pak Hendrawan. Arini menegakkan punggungnya. Tatapan matanya yang tadi layu kini berubah menjadi tajam dan dingin. Saya ingin melakukan beberapa hal. Pertama, saya butuh pakaian baru. Bukan pakaian biasa. Saya ingin penata gaya terbaik datang ke sini sekarang juga. Kedua, saya ingin membeli sebuah properti. Rumah paling mewah yang tersedia di area Menteng, yang siap huni hari ini juga. Hendrawan tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini. Tentu, Bu Arini. Segala keinginan Anda adalah perintah bagi kami. Tania, hubungi butik flagship di mall sebelah. Suruh mereka menutup toko untuk publik selama 2 jam dan bawa koleksi terbaru mereka ke private lounge kami di lantai atas. Dan hubungi agen properti VVIP kita. Satu lagi, Arini memotong. Saya butuh informasi lengkap mengenai seluruh utang perusahaan Bramantio Group. Saya ingin tahu siapa saja kreditur terbesarnya. Dan saya ingin Anda mengatur agar semua piutang itu dialihkan ke bawah kendali perusahaan perwalian saya. Hendrawan tertegun sejenak. Lalu matanya berbinar menyadari arah pembicaraan ini. Ah, saya mengerti. Anda ingin mengepung mereka secara finansial. Arini menyesap teh kamomilnya dengan anggun. Sebuah bakat terpendam yang tiba-tiba muncul dari genetik ayahnya. Bram bilang aku tidak punya kelas. Dia bilang aku tidak membawa apa-apa saat datang ke rumahnya. Maka, aku akan memastikan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, hingga dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Beberapa jam kemudian, transformasi itu dimulai. Arini dibawa ke lantai atas yang sangat privat. Di sana, para penata gaya profesional telah menunggu. Rambutnya yang kusam dirawat dengan minyak esensial mahal. Wajahnya dipoles dengan riasan yang natural namun memancarkan aura otoritas, dan tubuhnya dibalut oleh gaun sutra berwarna navy yang elegan dengan potongan yang sempurna. Saat Arini berdiri di depan cermin besar, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Di sana bukan lagi Arini si bau bawang, melainkan Arini sang pewaris triliunan rupiah. Ibu Arini, Hendrawan masuk kembali dengan sebuah amplop hitam elegan. Ini kartu Anda. Dan mengenai permintaan Anda tentang Bramantio Group, kami baru saja menemukan fakta menarik. Perusahaan mantan suami Anda ternyata sedang mengajukan pinjaman darurat sebesar 50 miliar rupiah kepada bank kami untuk menutupi kegagalan proyek apartemennya. Arini menerima kartu hitam itu, merasakannya di antara jemarinya. Jangan tolak pinjamannya, Pak Hendrawan. Berikan saja. Hendrawan mengernyit bingung. Diberikan, Bu. Arini tersenyum. Senyuman yang sangat indah namun mematikan. Ya, berikan. Tapi dengan syarat. Jaminannya harus seluruh aset pribadi Bram,
termasuk rumah yang ia tempati sekarang. Dan pastikan bunga dendanya sangat mencekik jika ia terlambat membayar 1 hari saja. Aku ingin dia merasa sedang memegang tali penyelamat, tanpa sadar bahwa tali itu sebenarnya adalah jerat leher yang aku pegang ujungnya. Dendam, jika dilakukan dengan terburu-buru, hanya akan menjadi keributan. Tapi bagi Arini, dendam ini akan menjadi sebuah simfoni yang dimainkan dengan sangat rapi dan elegan. Arini menatap pantulan dirinya di cermin besar private lounge Bank Nasional. Wanita yang ada di cermin itu tidak lagi tampak seperti wanita yang meringkuk kedinginan di halte bus tadi malam. Mengenakan setelan blazer sutra berwarna krem dan sepatu hak tinggi yang nyaman namun mahal, ia tampak seperti definisi kekuasaan itu sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Siapa sebenarnya ayah? Pak Hendrawan masuk ruangan membawa sebuah kotak kayu jati berukir yang tampak sangat tua. Ia meletakkannya di atas meja dengan penuh rasa hormat. Ibu Arini, ini adalah amanah terakhir dari Tuan Hardiman Adiwangsa. Beliau berpesan agar kotak ini hanya diberikan saat ahli warisnya telah siap secara mental untuk menerima tanggung jawab ini. Dengan tangan sedikit gemetar, Arini membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan tua milik ayahnya, beberapa keping koin emas murni, dan sebuah surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam yang sudah sedikit memudar. Untuk putriku, Arini, jika kamu membaca ini, artinya dunia telah menunjukkan sisi kejamnya padamu, dan bank telah memberitahumu siapa aku sebenarnya. Maafkan ayah karena menyembunyikan cahaya di balik debu pabrik. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa kasih sayang tidak butuh harta. Tapi harta dibutuhkan untuk melindungi kasih sayang itu dari serigala-serigala di luar sana. Sekarang, pakailah namamu dengan bangga. Kamu adalah pemilik dari apa yang ayah bangun. Jadilah bijak, jadilah kuat, dan jangan biarkan siapapun menginjakmu lagi. Di bawah surat itu, terdapat daftar aset yang lebih rinci. Arini terkesiap. Ayahnya bukan hanya sekadar investor. Dia adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi musuh bebuyutan perusahaan Bram. Ayahnya adalah sosok misterius yang selama ini dijuluki The Ghost of Wall Street Indonesia. Pria yang menggerakkan pasar dari balik bayang-bayang. Ibu Arini, sela Hendrawan lembut. Selain saldo tunai, Anda kini secara otomatis menjadi pemilik Lentera Tower di kawasan Sudirman, serta 35% saham di konsorsium perbankan kami. Tim manajemen kami di Singapura telah mengonfirmasi bahwa seluruh protokol keamanan Anda telah aktif. Mulai detik ini, Ibu adalah salah satu dari 10 individu terkaya di negeri ini. Arini menarik napas dalam-dalam. Pak Hendrawan, aku ingin memulai langkah pertamaku. Aku ingin pindah ke rumah baru hari ini. Dan aku ingin identitasku tetap dirahasiakan dari publik, terutama dari media sosial dan kalangan pebisnis menengah. Biarkan mereka mengenalku sebagai Nyonya A dari Adiwangsa Group. Segera dilaksanakan, Bu, jawab Hendrawan patuh. 1 jam kemudian, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah, 3 unit Mercedes-Benz S-Class yang sangat mengilap, sudah terparkir di depan lobi khusus bank. Arini keluar didampingi oleh 2 orang pengawal pribadi berpakaian safari yang dikirimkan oleh agensi keamanan VVIP Bank. Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta menuju sebuah kawasan di Menteng. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kolonial yang telah direnovasi total menjadi istana modern dengan teknologi canggih. Pagar hitam yang menjulang tinggi terbuka otomatis, menyambut kepulangan sang ratu baru. Saat Arini melangkah masuk, deretan asisten rumah tangga yang sudah disiapkan oleh bank membungkuk hormat. Selamat datang di rumah, Nyonya Adiwangsa, ucap mereka serempak. Arini berdiri di tengah aula besar dengan lampu kristal yang menjuntai indah. Kontras dengan rumah Bram yang dulu ia tempati, yang luas namun terasa menyesakkan karena penghinaan. Rumah ini terasa lapang dan penuh kebebasan. Ia berjalan ke teras belakang yang menghadap kolam renang pribadi. Di sana, ia mengeluarkan ponsel barunya yang sudah terenkripsi. Ia membuka akun media sosialnya yang lama, yang belum ia tutup. Di sana, ia melihat unggahan terbaru Bram. Bram mengunggah foto dirinya bersama Sheila di depan butik mewah, dengan tulisan, memulai hidup baru dengan yang selevel.
Keluar dari beban masa lalu membuat rezeki mengalir deras. Proyek apartemen baru segera dimulai. Arini tersenyum dingin. Ia menekan nomor Hendrawan yang kini sudah ada di kontak cepatnya. Pak Hendrawan, bagaimana dengan permintaan pinjaman darurat Bramantio Group yang kita bicarakan tadi? Dia sudah menandatangani dokumennya, Bu. Dia sangat putus asa sehingga tidak membaca klausul kecil di halaman 45. Dia menyerahkan sertifikat rumah pribadinya dan seluruh saham perusahaannya sebagai jaminan utama. Dia pikir dia akan bisa melunasinya dalam 3 bulan setelah apartemennya laku. Bagus. Arini menatap air kolam yang tenang. Mulai besok, pastikan semua kontraktor yang bekerja di proyek apartemennya meminta pembayaran di muka atau menghentikan pasokan material. Aku ingin melihat seberapa level dia saat pondasi bisnisnya mulai retak. Arini menutup teleponnya. Ia menyesap jus jeruk segar yang diantarkan oleh pelayannya. Hari ini, ia telah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia bukan lagi Arini yang malang. Dia adalah putri dari Hardiman Adiwangsa. Dan bagi Bram, ini adalah awal dari kiamat kecil yang tidak akan pernah dia duga datangnya dari wanita yang ia beri Rp10.000 untuk ongkos angkot. Bram, bisik Arini pada angin malam. Kamu bilang aku bukan siapa-siapa lagi. Kamu benar. Aku bukan lagi istrimu yang lemah. Aku adalah mimpi burukmu yang paling nyata. Arini berdiri di depan jendela besar lantai 2 rumah barunya di Menteng, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang jatuh sempurna di tubuhnya. Rambutnya yang dulu sering diikat asal-asalan kini tertata dalam sanggul modern yang elegan, menonjolkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian tunggal pemberian dari aset rahasia ayahnya. Transformasi ini bukan sekadar soal pakaian atau riasan. Ada api yang menyala di matanya, api yang lahir dari abu penghinaan. Nyonya Adiwangsa. Suara berat namun sopan memecah keheningan. Itu adalah Baskara, mantan perwira intelijen yang kini menjadi kepala pengawal pribadi Arini. Tim audit kami telah menyelesaikan laporan mengenai Sheila, wanita yang sekarang bersama Bramantio. Arini membalikkan badan, menerima tablet digital dari tangan Baskara. Apa yang kamu temukan? Sheila bukan sekadar model kelas menengah, Nyonya. Dia adalah investasi dari beberapa pengusaha untuk mengeruk keuntungan dari kontraktor yang sedang naik daun seperti Bram. Dia memiliki gaya hidup yang jauh melampaui pendapatannya. Saat ini, dia memiliki utang kartu kredit dan cicilan barang mewah di berbagai butik yang mencapai angka miliaran. Dia bergantung sepenuhnya pada kartu kredit tambahan dari Bram. Arini tersenyum tipis. Jadi, dia adalah parasit yang menempel pada inang yang hampir mati. Menarik. Dan satu lagi, Nyonya, lanjut Baskara. Malam ini ada acara grand opening butik perhiasan, El Etole, di Plaza Indonesia. Bram dan Sheila dijadwalkan hadir. Bram berharap bisa menjalin relasi dengan investor baru di sana untuk menutupi lubang di proyek apartemennya. Arini meletakkan tablet itu di meja marmer. El Etole? Bukankah itu salah satu merek di bawah naungan konsorsium Adiwangsa? Benar, Nyonya. Secara teknis, Anda adalah pemilik gedung tempat butik itu berada, sekaligus pemegang saham mayoritas merek tersebut. Sempurna, ucap Arini dengan nada dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Siapkan mobil. Saya ingin berbelanja sedikit, tapi saya tidak ingin mereka tahu siapa saya. Gunakan identitas, Nyonya A. Dan pastikan manajer butik tahu bahwa ada tamu istimewa yang akan datang. Malam itu, Plaza Indonesia tampak lebih berkilau dari biasanya. Deretan mobil mewah berjajar di lobi. Bram turun dari mobil BMW-nya, yang sebenarnya cicilannya sudah menunggak 2 bulan, dengan dagu terangkat. Di sampingnya, Sheila tampak mencolok dengan gaun merah yang sangat terbuka dan tas tangan bermerek yang ia pamerkan ke arah kamera wartawan hiburan. Bram merasa berada di puncak dunia. Meskipun perusahaannya sedang goyah, ia yakin penampilannya malam ini akan menarik perhatian investor. Namun, suasana di dalam butik mendadak berubah ketika sebuah Rolls-Royce Phantom hitam berhenti tepat di depan pintu masuk. Sebuah hak istimewa yang biasanya hanya diberikan kepada keluarga kepresidenan atau tamu negara.
Dua pengawal berbadan tegap turun lebih dulu, membuat barisan pagar betis yang kokoh. Kemudian, seorang wanita turun dengan keanggunan yang mengintimidasi. Arini mengenakan topeng rendah hitam yang menutupi area matanya. Sebuah tren maskurade party yang kebetulan menjadi tema acara malam itu. Namun aura kekuasaan yang ia pancarkan tidak bisa disembunyikan. Bram dan Sheila yang berdiri di dekat pajangan kalung berlian langsung menoleh. "Siapa dia?" bisik Sheila iri. Matanya terpaku pada jam tangan Arini yang harganya bisa membeli 3 unit apartemen Bram. "Mungkin istri konglomerat dari Singapura atau Malaysia," gumam Bram. Matanya tidak bisa lepas dari sosok wanita itu. Ada sesuatu yang akrab dari cara wanita itu berjalan. Tapi ia segera menepis pikiran itu. "Arini? Tidak mungkin. Wanita itu pasti sedang menangis di pinggir jalan sekarang." Arini berjalan melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Wangi parfumnya yang eksklusif meninggalkan jejak yang membuat Sheila merasa kerdil. Arini langsung disambut oleh pemilik butik yang membungkuk sangat rendah, hampir menyentuh lantai. "Selamat datang, Mademoiselle A." "Sebuah kehormatan luar biasa," ucap sang pemilik butik dengan suara gemetar. Arini menunjuk sebuah tiara berlian di dalam etalase kaca yang dijaga ketat. "Saya ingin itu. Kirimkan ke alamat saya segera." "Tentu, Mademoiselle. Apakah ada lagi?" Arini kemudian berbalik perlahan. Matanya di balik topeng menatap tajam ke arah Sheila yang sedang mencoba sebuah gelang di meja sebelah. "Saya rasa..." Arini memulai dengan suara yang sengaja ia buat sedikit lebih berat. "Gelang yang dipakai wanita berbaju merah itu juga menarik. Tapi saya tidak suka jika barang yang saya inginkan disentuh oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk membayarnya." Wajah Sheila memerah padam. "Apa maksud Anda?" "Tunangan saya adalah pemilik Bramantio Group. Kami sanggup membeli seluruh isi butik ini." Bram mencoba menenangkan Sheila, namun ia juga merasa tersinggung. "Maaf, Nyonya. Anda mungkin kaya, tapi tidak perlu menghina kami seperti itu." Arini terkekeh rendah. Suara yang membuat bulu kuduk Bram meremang. "Benarkah, Tuan Bramantio? Bagaimana jika kita cek limit kartu kredit yang baru saja Anda gesek untuk deposit apartemen tadi siang? Bukankah bank baru saja mengirimkan notifikasi penangguhan?" Bram memucat. Bagaimana wanita asing ini tahu? Di saat yang sama, manajer butik menghampiri Bram dengan wajah kaku. "Maaf, Tuan Bramantio. Kami baru saja menerima instruksi dari manajemen pusat. Mulai menit ini, segala bentuk transaksi dari grup perusahaan Anda di seluruh gerai kami ditangguhkan. Silakan tinggalkan gelang itu dan silakan keluar." "Apa? Kamu tahu siapa saya?" teriak Bram frustrasi. "Kami tahu siapa Anda, Tuan," jawab manajer itu dingin. "Tapi kami lebih tahu siapa yang memiliki gedung ini." Arini melangkah maju, berdiri hanya beberapa sentimeter dari Bram yang kini gemetar karena malu dan bingung. Arini membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Bram. 10.000 rupiah tidak akan cukup untuk membeli harga diri yang baru saja kamu buang, Bram." Bram tertegun. Suara itu, kalimat itu. Sebelum ia sempat bereaksi, Arini sudah berbalik dan berjalan pergi dengan kawalan ketat, meninggalkan Bram dan Sheila yang menjadi pusat perhatian negatif dan bisik-bisik menghina dari para sosialita lainnya. Di dalam mobil, Arini melepas topengnya. Ia menatap lampu-lampu kota yang bergerak cepat. Ini baru permulaan. Ia belum menghancurkan bisnis Bram sepenuhnya. Ia baru saja merobek harga dirinya, persis seperti yang dilakukan pria itu padanya di tengah hujan. Seminggu setelah insiden memalukan di butik perhiasan, nama Bramantio Group mulai menjadi buah bibir di kalangan elit, bukan karena prestasinya, melainkan karena rumor gagal bayar yang mulai bocor ke permukaan. Arini memantau segalanya dari ruang kerja barunya yang berlantai marmer hitam. Di hadapannya, 3 layar monitor menampilkan grafik saham dan laporan intelijen bisnis yang mendalam. "Nyonya." Baskara masuk dengan langkah tegap. Bram sedang terpojok. Dia mengagungkan sisa asetnya untuk mendapatkan tiket masuk ke lelang amal tahunan Yayasan Cakrawala malam ini. Dia berharap bisa bertemu dengan perwakilan Adiwangsa Group untuk memohon suntikan dana segar.
Arini menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Pahitnya kopi itu mengingatkannya pada malam ia terusir. Dia ingin bertemu denganku? Baiklah. Mari kita beri dia panggung untuk mempermalukan dirinya sendiri sekali lagi. Lelang amal Yayasan Cakrawala adalah acara paling bergengsi tahun itu. Ballroom Hotel Bintang 5 itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal, denting gelas kristal, dan pembicaraan tentang merger jutaan dolar. Bram datang dengan setelan jas yang sama dengan yang ia gunakan minggu lalu. Ia tidak lagi punya uang tunai untuk membeli yang baru. Sheila di sampingnya tampak gelisah. Riasannya tebal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya karena stres ditagih debt collector tas mewah. Bram, kamu yakin, Nyonya A, itu akan ada di sini? Bisik Sheila sambil melirik sinis ke arah kerumunan sosialita yang kini mulai menjauhinya. Dia harus ada di sini. Sheila, hanya Adiwangsa Group yang punya likuiditas cukup untuk menyelamatkan proyek apartemenku. Jika tidak, minggu depan bank akan menyita rumah kita. Desis Bram frustrasi. Acara lelang dimulai. Barang-barang mewah terjual dengan harga fantastis. Hingga tiba pada barang utama. Sebuah lukisan klasik karya maestro ternama yang nilainya ditaksir mulai dari 50 miliar rupiah. 50 miliar. Seru juru lelang. Bram mengangkat papan angkanya dengan nekat. 55 miliar. Ia berharap dengan memenangkan lukisan ini, ia akan terlihat masih memiliki kekuatan finansial, sehingga para investor lain akan kembali mempercayainya. Namun, sebuah suara tenang dari barisan terdepan menyahut. 100 miliar. Seluruh ruangan hening. 100 miliar untuk sebuah lukisan adalah kegilaan, atau sebuah pernyataan perang finansial. Bram menoleh cepat. Di barisan paling depan, duduk seorang wanita dengan gaun sutra hitam backless yang sangat elegan. Wanita itu tidak memakai topeng malam ini, namun ia duduk membelakangi kerumunan, hanya memperlihatkan siluet tubuhnya yang sempurna dan rambut yang disanggul rapi dengan tusuk konde berlian. 110 miliar, teriak Bram. Suaranya pecah karena panik. Ia tidak punya uang sebanyak itu, tapi ia berjudi dengan harga dirinya. 200 miliar. Wanita itu menjawab tanpa ragu. Seolah-olah ia hanya sedang menyebutkan harga sebungkus permen. Juru lelang mengetuk palu 3 kali. Terjual kepada Nyonya Adiwangsa. Bram lemas. Ia terduduk di kursinya. Keringat dingin membanjiri keningnya. Sheila mulai merengek ketakutan. Setelah acara lelang usai, Bram melihat wanita itu berjalan menuju ruang VIP yang dijaga ketat. Dengan sisa keberaniannya, Bram menerobos barisan pengawal. Nyonya Adiwangsa, tolong, saya butuh waktu 5 menit, teriak Bram. Baskara hampir memiting lengan Bram, namun suara dari dalam ruangan VIP menghentikannya. Biarkan dia masuk. Sendiri. Bram merapikan jasnya, mencoba memasang wajah percaya diri meskipun kakinya gemetar. Ia masuk ke ruangan yang harum aroma mawar putih itu. Wanita itu berdiri membelakanginya, menatap pemandangan lampu kota dari balik jendela besar. Nyonya Adiwangsa, nama saya Bramantio. Saya pemilik Bramantio Group. Saya tahu Anda baru saja mengakuisisi piutang perusahaan saya dari Bank Nasional. Saya di sini untuk menawarkan kemitraan strategis. Wanita itu perlahan berbalik. Cahaya lampu kristal menerpa wajahnya dengan sempurna. Bram membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Matanya melotot hingga hampir keluar dari kelopaknya. Arini. Arini tersenyum. Jenis senyuman yang membuat Bram merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Selamat malam, mantan suamiku. Bagaimana rasanya lelang tadi? 200 miliar. Itu setara dengan 20 juta lembar uang 10.000 yang kamu lemparkan ke mukaku malam itu. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu bagaimana bisa? Bram mundur selangkah, menabrak meja jati di belakangnya. Kamu Arini si anak buruh. Kamu hanya sampah yang aku buang. Sampah. Arini melangkah maju. Setiap ketukan sepatu hak tingginya terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Bram. Ayahku, Hardiman Adiwangsa, membangun imperium ini agar putrinya tidak pernah diinjak-injak oleh pria kerdil sepertimu.
Kamu menceraikanku karena menganggapku tidak selevel? Kamu benar, Bram. Kita memang tidak selevel. Aku adalah pemilik dari setiap jengkal tanah yang kamu pijak sekarang. Arini mengeluarkan sebuah map dari meja. Dan mengenai kemitraan strategis yang kamu tawarkan, aku sudah memutuskan. Besok pagi, aku akan mengeksekusi jaminan rumah pribadimu. Kamu dan Sheila punya waktu sampai jam 12 siang untuk keluar. Jangan lupa bawa koper tuamu. Bram, aku tidak ingin ada sampah tertinggal di propertiku. Bram jatuh terduduk di lantai, persis seperti posisi Arini saat ia usir dulu. Namun kali ini, tidak ada hujan yang membasuhnya, hanya rasa malu yang membakar seluruh jiwanya. Keheningan di ruang VIP itu terasa lebih mencekik bagi Bram daripada teriakan kemarahan manapun. Ia menatap Arini, wanita yang dulu ia anggap sebagai pelayan tanpa upah di rumahnya, kini berdiri tegak dengan otoritas yang mematikan. Arini tidak perlu berteriak. Sorot matanya yang tenang justru jauh lebih menghancurkan. Arini, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suara Bram bergetar. Hilang sudah keangkuhan sang CEO yang biasanya meledak-ledak. Kita punya sejarah. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Aku hilaf. Sheila yang mempengaruhiku. Arini tertawa kecil. Suara yang terdengar merdu namun dingin seperti denting es di dalam gelas kristal. Menyalahkan wanita lain atas ketidakmampuanmu setia? Klasik sekali, Bram. 5 tahun itu memang sejarah. Sejarah di mana aku bodoh karena mencintai pria sekecil kamu. Arini berjalan mendekat. Aroma parfum oud mahalnya mengintimidasi indera penciuman Bram. Ia meletakkan sebuah dokumen di depan dada Bram. Besok pukul 10 pagi, tim sita dari bank dan pihak kepolisian akan tiba di rumahmu. Aku menyarankanmu untuk mulai berkemas malam ini. Jangan bawa barang apapun yang dibeli dengan uang perusahaan, karena semua aset perusahaanmu sudah berada di bawah pengawasanku. Bram keluar dari ruangan VIP itu dengan langkah gontai. Di lobi, Sheila langsung menyergapnya. Bagaimana, sayang? Apa Nyonya Adiwangsa setuju membantu kita? Aku sudah melihat tas edisi terbatas di butik tadi. Kita harus membelinya besok. Bram menatap Sheila dengan tatapan kosong. Lalu tiba-tiba rasa frustrasinya meledak. Tas. Kita akan kehilangan rumah besok. Dan kamu masih memikirkan tas. Wanita itu, Nyonya Adiwangsa itu adalah Arini. Sheila tertegun. Mulutnya menganga. Arini? Si bau bawang itu? Tidak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Dia punya triliunan. Sheila. Dia punya segalanya. Bram berteriak, menarik perhatian para tamu undangan yang mulai berbisik-bisik sinis. Malam itu, Bram tidak tidur. Ia mencoba menghubungi semua koneksi bisnisnya. Namun anehnya, semua pintu tertutup. Setiap bank yang ia hubungi memberikan jawaban yang sama. Maaf, instruksi pusat, akun Anda ditangguhkan. Arini telah memutus aliran oksigen finansialnya. Keesokan paginya, tepat pukul 10, sebuah iring-iringan mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah mewah Bram. Arini turun dari mobil paling depan. Kali ini tanpa topeng. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan setelan kerja berwarna putih gading yang sangat kontras dengan mendungnya langit pagi itu. Petugas penyitaan mulai memasang stiker kuning di pintu besar rumah tersebut. Sheila menjerit-jerit histeris saat seorang petugas mengambil paksa tas-tas bermerek dari tangannya. Ini milikku. Ini hadiah dari Bram. Teriak Sheila sambil mencoba mencakar petugas. Hadiah yang dibeli dengan uang hasil penggelapan pajak perusahaan yang sekarang menjadi milikku, Sheila. Arini melangkah masuk ke teras, tempat di mana ia pernah didorong jatuh ke genangan air. Petugas, silakan lanjutkan. Pastikan tidak ada satu sendok pun milik Adiwangsa Group yang dibawa keluar oleh mereka. Bram berdiri di ambang pintu, tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ia melihat Arini yang berdiri dengan anggun di halaman rumahnya, bekas rumahnya. Kamu kejam, Arini, desis Bram. Kejam. Arini melepas kacamatanya, menatap Bram tepat di mata. Aku hanya mengembalikan apa yang kamu ajarkan padaku. Bram,
Bukankah kamu yang bilang bahwa orang miskin tidak punya tempat di dunia ini? Sekarang, selamat datang di dunia yang kamu benci itu. Bram mencoba melakukan satu serangan terakhir. Ia tahu Arini memiliki latar belakang ilmu komputer. Ia diam-diam telah menyuruh seorang peretas bayaran untuk mencoba masuk ke sistem perbankan Adiwangsa Group tadi malam, berharap bisa menemukan celah ilegal untuk memerasnya kembali. Kamu pikir kamu sudah menang? Bram tersenyum miring, mengeluarkan ponselnya. Aku tahu rahasia ayahmu. Aku tahu cara kalian memutar uang di Singapura. Jika aku menekan tombol ini, semua data ilegal itu akan terkirim ke otoritas pajak. Arini tidak bergeming. Ia bahkan tidak tampak terkejut. Silakan tekan, Bram. Bram menekan tombol itu dengan penuh dendam. Namun, bukannya pesan terkirim, layar ponselnya justru berubah menjadi hitam dengan logo Lentera Tech, perusahaan ayah Arini. Sebuah suara muncul dari ponselnya. Akses ditolak. Perangkat Anda telah diamankan karena percobaan peretasan ilegal. Koordinat lokasi Anda telah dikirim ke tim Cybercrime Polri. Wajah Bram berubah pucat pasi. Ia lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan putri dari seorang jenius teknologi yang memegang kendali atas infrastruktur digital. Kamu lupa satu hal, Bram. Ucap Arini sambil melangkah kembali ke mobilnya. Jangan pernah mencoba meretas orang yang menciptakan sistemnya. Sirene polisi terdengar dari kejauhan. Bukan hanya kehilangan rumah, Bram kini menghadapi tuntutan hukum atas percobaan pencurian data dan penipuan finansial. Ia jatuh berlutut di atas aspal panas, sementara Sheila justru mulai menjauh darinya, mencoba mencari taksi untuk melarikan diri dari kekacauan itu. Arini menutup pintu mobilnya perlahan. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. Keadilan telah ditegakkan. Pintu pagar besi rumah mewah yang dulu dianggap Arini sebagai penjara suci itu kini tertutup rapat dengan rantai dan gembok resmi dari pihak penyita. Di trotoar, di bawah terik matahari yang menyengat, Bram duduk bersila di atas koper kulitnya yang mulai terkelupas. Di sampingnya, Sheila berdiri dengan napas memburu, memegang 3 kantong plastik berisi pakaian sisa yang berhasil ia selamatkan sebelum petugas mengusir mereka keluar. Ini semua salahmu, Bram. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang Arini itu sampah. Teriak Sheila. Suaranya melengking menarik perhatian orang-orang yang lewat. Sekarang lihat. Aku harus tinggal di mana? Aku tidak bisa tidur di hotel melati. Bram hanya diam, menatap kosong ke arah aspal. Harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Pria yang dulunya berjalan dengan dagu terangkat itu kini tampak 10 tahun lebih tua. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam dop berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan, menampilkan sosok Arini yang mengenakan kacamata hitam. Ia tidak turun, hanya menatap mereka dari balik kenyamanan kabin mobil yang sejuk. Arini. Bram bangkit berdiri, hampir tersandung kopernya sendiri. Ia berlari ke arah mobil. Tangannya menggedor kaca jendela dengan putus asa. Arini, tolong. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Jangan lakukan ini padaku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku akan menceraikan Sheila sekarang juga. Aku bersumpah. Sheila yang mendengar itu langsung histeris. Apa kamu bilang, Bram? Kamu mau membuangku setelah semua yang aku berikan? Arini melepas kacamata hitamnya, menatap Bram dengan tatapan yang sangat datar, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Tidak ada kebencian di sana, hanya kekosongan yang mutlak. Mulai dari awal. Arini mengulang kalimat itu dengan nada bertanya. Bram, kamu ingat malam itu? Malam saat hujan deras dan aku memohon padamu untuk membiarkanku tinggal 1 malam saja karena aku tidak punya tempat tujuan. Bram terdiam. Tangannya yang tadi menggedor kaca perlahan turun. Hari itu, aku melihatmu sebagai duniaku. Tapi bagimu, aku hanyalah beban yang harus dibuang ke tempat sampah, lanjut Arini. Kamu melemparku 10.000 rupiah dan menyuruhku pergi. Kamu bilang, apa kalimatmu waktu itu? Sekarang kamu sudah bukan siapa-siapaku lagi. Silakan pergi dan jangan pernah kembali.
Arini menyandarkan punggungnya ke kursi kulit mobilnya yang empuk. Kalimat itu adalah hadiah terbaik yang pernah kamu berikan padaku, Bram. Karena kalimat itulah yang membuatku berhenti menjadi istrimu dan mulai menjadi diriku sendiri. Arini, tolong, aku tidak punya uang sepeser pun. Semua rekeningku dibekukan. Aku akan tidur di mana malam ini? Ratap Bram. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Arini merogoh tas tangannya yang seharga 1 unit mobil kelas menengah. Ia mengeluarkan selembar uang Rp10.000 yang masih baru dan kaku. Ia mengulurkan tangannya keluar jendela, lalu membiarkan uang itu jatuh tertiup angin ke arah kaki Bram. Gunakan itu untuk ongkos angkotmu menuju terminal. Seperti yang kamu katakan dulu, kamu sudah bukan siapa-siapaku lagi. Jadi, jangan pernah muncul di hadapanku atau aset-asetku lagi. Arini, kamu tidak bisa sekejam ini. Sheila berteriak, mencoba mendekati mobil. Namun Baskara dengan sigap keluar dari pintu depan dan menghalangi langkahnya dengan tatapan yang mengintimidasi. Jalan, Pak. Perintah Arini dingin kepada sopirnya. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Bram yang bersimpuh di jalanan mencoba memungut uang 10.000 itu, sementara Sheila terus memaki-makinya. Arini melihat pemandangan itu dari spion tengah. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah menguap begitu saja. Namun, Arini tahu bahwa kekayaan ini bukan hanya untuk membalas dendam. Ayahnya meninggalkan warisan ini bukan agar ia menjadi monster seperti Bram. Baskara, panggil Arini. Iya, Nyonya. Batalkan agenda makan malamku dengan investor dari Dubai. Aku ingin kamu mengatur pertemuan dengan notaris dan beberapa aktivis perlindungan perempuan besok pagi. Apa tujuan pertemuannya, Nyonya? Arini menatap buku tabungan hijau kusam milik ayahnya yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Aku ingin mendirikan Yayasan Teratai Adiwangsa. Aku ingin membangun rumah aman dan memberikan bantuan modal bagi wanita-wanita yang diusir, diceraikan tanpa harta, atau dikhianati seperti aku dulu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak butuh laki-laki untuk menjadi berdaya. Arini tersenyum. Dendamnya sudah tuntas. Dan kini saatnya ia membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar amarah. Ia bukan lagi Arini si korban. Ia adalah Arini sang pelindung. 3 bulan berlalu sejak drama penyitaan rumah di Menteng itu menjadi konsumsi empuk akun-akun gosip ibu kota. Bagi dunia, skandal Bramantio hanyalah angin lalu yang segera digantikan oleh berita perceraian artis atau fluktuasi saham lainnya. Namun bagi Bram, setiap detik adalah siksaan yang nyata. Bram kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Kawasan padat penduduk yang aromanya selalu bercampur antara selokan tersumbat dan asap knalpot. Tidak ada lagi lantai marmer, tidak ada lagi pendingin ruangan yang senyap, dan tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi di pagi hari. Di sana, ia hanya ditemani sebuah kipas angin kecil yang berderit memekakan telinga. Sheila? Wanita itu sudah pergi sejak minggu kedua mereka jatuh miskin. Ia membawa lari sisa perhiasan yang gagal disita petugas dan kabur bersama seorang pengusaha diskotek kelas 3. Sebelum pergi, Sheila sempat meludahi kaki Bram dan memakinya sebagai pria tak berguna yang tertipu oleh istrinya sendiri. Bram menatap pantulan dirinya di cermin kusam di dalam kamar mandinya. Rambutnya berminyak, wajahnya kusam, dan matanya cekung. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan konstruksi, namun namanya sudah masuk dalam daftar hitam industri. Tidak ada yang mau mempekerjakan mantan CEO yang hancur karena skandal etika dan gugatan hukum dari Adiwangsa Group. Suatu pagi, Bram melihat selebaran di depan minimarket. Sebuah pengumuman besar tentang peresmian gedung pusat Yayasan Teratai Adiwangsa. Foto Arini terpampang di sana. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang dengan rambut yang disanggul rapi. Ia tampak begitu tenang, begitu berwibawa. Sangat jauh dari Arini yang dulu selalu memakai daster dan bau bawang di dapur. Dengan sisa uang di sakunya, Bram nekat pergi ke acara peresmian itu. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah mulai menguning di bagian kerah. Berharap bisa menyelinap masuk dan memohon belas kasihan Arini sekali lagi.
Gedung yayasan itu berdiri megah di kawasan yang dulunya merupakan lahan sengketa yang dibeli Arini. Ratusan wanita hadir di sana. Banyak dari mereka adalah korban KDRT atau janda yang terusir tanpa harta. Mereka menatap Arini dengan pandangan penuh kekaguman dan harapan. Bram berdiri di barisan paling belakang, tersembunyi di balik pilar besar. Ia melihat Arini naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Dulu, saya berdiri di tengah hujan dengan uang Rp10.000 di tangan saya. Suara Arini bergema melalui pelantang suara, tenang namun penuh kekuatan. Saya diberitahu bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa laki-laki di samping saya. Saya diberitahu bahwa harga diri saya setara dengan sampah yang bisa dibuang kapan saja. Arini berhenti sejenak. Matanya menyapu kerumunan wanita di hadapannya. Tapi ayah saya meninggalkan sebuah pesan, bahwa kekuatan wanita tidak terletak pada apa yang ia miliki di dompetnya, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit setelah dihancurkan. Yayasan ini bukan hanya tentang memberikan modal usaha atau bantuan hukum. Ini adalah tentang mengembalikan suara kalian yang telah dibungkam. Gemuruh tepuk tangan memenuhi aula tersebut. Beberapa wanita tampak menangis terseduh-seduh, merasa diwakili oleh kata-kata Arini. Bram merasa dadanya sesak. Ia teringat betapa Arini selalu mendukungnya saat ia merintis bisnis dulu. Arini yang memasakkan makanan kesukaannya saat ia pulang larut malam. Arini yang memijat bahunya saat ia stres, dan Arini yang tidak pernah menuntut kemewahan meskipun suaminya sudah kaya raya. Ia menyadari bahwa ia bukan menceraikan seorang wanita biasa. Ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang berkilau sementara. Setelah acara usai, Bram mencoba mendekati barisan depan. Namun, Baskara dan tim keamanannya yang sigap langsung mencegatnya. "Maaf, Pak, area ini terbatas untuk undangan," ujar Baskara dingin. Ia mengenali Bram, tentu saja. Tapi ia menatap pria itu seolah-olah ia adalah serangga pengganggu. "Tolong. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Arini. Hanya semenit." "Mohon Bram." Arini, yang sedang berbicara dengan seorang gubernur, menoleh sejenak. Matanya bertemu dengan mata Bram. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Bram berharap melihat kemarahan. Karena kemarahan berarti masih ada perasaan. Namun, ia hanya melihat kehampaan. Arini menatapnya seolah-olah ia adalah orang asing yang tidak sengaja berpapasan di jalan. Arini kemudian berbalik kembali melanjutkan pembicaraannya, mengabaikan keberadaan Bram sepenuhnya. "Silakan pergi, Pak. Sebelum kami memanggil petugas keamanan lingkungan," usir Baskara tegas. Bram berjalan keluar dari gedung megah itu dengan bahu yang merosot. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, persis seperti malam saat ia mengusir Arini. Bedanya, kali ini Arini berada di dalam gedung yang hangat dan penuh cahaya, sementara ia berdiri di trotoar yang dingin tanpa arah tujuan. Ia merogoh sakunya, menemukan uang Rp10.000 yang diberikan Arini 3 bulan lalu, uang yang ia simpan sebagai pengingat akan kebodohannya. Ia melihat uang itu, lalu melihat ke arah gedung yayasan. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Bram tahu, mulai hari ini, ia bukan lagi tokoh utama dalam cerita Arini. Ia bahkan bukan lagi tokoh pembantu. Ia hanyalah sebuah catatan kaki yang kelam dalam sejarah seorang wanita yang kini telah menjadi ratu di dunianya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak peresmian Yayasan Teratai Adiwangsa. Gedung itu kini bukan sekadar bangunan beton, melainkan simbol kebangkitan bagi ribuan wanita di seluruh negeri. Arini berdiri di balkon kantornya yang terletak di lantai teratas Lentera Tower. Dari ketinggian ini, Jakarta tampak seperti hamparan lampu yang tak berujung. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya. Namun kali ini tidak ada rasa dingin yang menusuk tulang, hanya kedamaian yang mendalam. Di meja kerjanya, sebuah laporan tahunan menunjukkan keberhasilan yayasannya. Lebih dari 500 unit usaha kecil menengah telah lahir dari tangan wanita-wanita yang dulunya dianggap tak berdaya. Arini tidak hanya memberikan uang, ia memberikan pendidikan, perlindungan hukum, dan yang paling penting, rasa percaya diri. "Nyonya," suara Baskara terdengar dari ambang pintu. "Ada kiriman paket pribadi untuk Anda." Pengirimnya tidak mencantumkan nama,
tapi tim keamanan sudah memastikannya aman. Arini berbalik dan menerima sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat familiar. Saat ia membukanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan tua. Jam tangan yang sama yang dulu dipakai ayahnya saat bekerja di pabrik. Di bawahnya, ada secarik surat pendek dengan tulisan tangan yang gemetar. Arini, aku melihatmu dari jauh. Aku melihatmu di televisi, di koran, dan di wajah wanita-wanita yang kamu bantu. Kamu benar. Aku tidak pernah pantas untukmu. Aku menghabiskan sisa hidupku dengan bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan, merasakan setiap tetes keringat yang dulu kamu rasakan. Aku mengembalikan jam tangan ini, satu-satunya barang berharga yang tersisa dariku, karena aku tidak ingin membawa beban masa lalu bersamaku saat aku pergi nanti. Maafkan aku, Arini. Kamu adalah satu-satunya kebaikan yang pernah aku miliki, dan aku terlalu buta untuk melihatnya. Arini meletakkan surat itu kembali ke dalam kotak. Tidak ada dendam yang tersisa. Rasa marah yang dulu membakar dadanya kini telah padam, digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa. Jika Bram tidak membuangnya malam itu, ia mungkin masih akan terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan, tidak pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya, dan tidak pernah menyentuh warisan luar biasa dari ayahnya. Baskara, panggil Arini pelan. Iya, Nyonya. Cari tahu di pelabuhan mana pengirim paket ini bekerja. Kirimkan bantuan medis anonim untuknya dan pastikan dia memiliki tempat tinggal yang layak. Tapi, jangan pernah beritahu dia bahwa itu dariku. Biarkan dia menjalani sisa hidupnya dengan penebusan dosanya sendiri. Baskara mengangguk patuh. Baik, Nyonya. Dan satu lagi, pengelola SeaWorld dan beberapa lapangan golf di Bogor telah mengonfirmasi jadwal kunjungan anak-anak yatim dari yayasan minggu depan. Anda ingin hadir? Arini tersenyum lebar. Ia teringat dulu ia pernah meminta saran untuk mengubah latar belakang fotonya menjadi SeaWorld dan lapangan golf, hanya karena ia merasa hidupnya terlalu suram. Sekarang, tempat-tempat itu bukan lagi sekadar impian atau latar belakang foto palsu. Itu adalah taman bermain bagi orang-orang yang ia cintai. Tentu, aku akan hadir. Aku ingin melihat tawa mereka. Jawab Arini mantap. Malam itu, Arini memutuskan untuk pulang ke rumah masa kecilnya di pinggiran kota yang sudah ia beli kembali dan ia renovasi menjadi sebuah museum mini untuk mengenang ayahnya. Ia berjalan menyusuri gang sempit tempat ia dulu sering berjalan kaki menuju halte bus. Warga di sana tidak ada yang menyadari bahwa wanita anggun yang turun dari mobil mewah itu adalah Arini, si anak buruh pabrik. Ia berdiri di depan pusara ayahnya yang kini sudah rapi dan dihiasi bunga mawar putih segar. Ayah, bisik Arini sambil mengusap nisan batu marmer itu. Terima kasih. Terima kasih karena telah menyembunyikan kekayaan ini sampai aku cukup kuat untuk memegangnya. Terima kasih karena telah memberiku ujian hidup yang paling berat, agar aku bisa menghargai setiap tetes keberuntungan ini. Arini memejamkan mata. Ia membayangkan ayahnya tersenyum bangga di suatu tempat di atas sana. Kini, ia bukan lagi Arini yang malang, bukan pula Arini sang pembalas dendam. Ia adalah Arini Adiwangsa, seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri di tengah badai. Saat ia berjalan kembali menuju mobilnya, hujan gerimis mulai turun. Namun kali ini, Arini tidak lari mencari tempat berteduh. Ia mendongakkan kepalanya, membiarkan rintik hujan membasahi wajahnya dengan lembut. Hujan bukan lagi simbol kesedihan baginya. Hujan adalah cara alam membasuh masa lalu, memberinya ruang untuk tumbuh lebih hijau di masa depan. Kisah Arini bukan tentang berapa banyak harta yang ia miliki, melainkan tentang seberapa tinggi ia bisa terbang setelah sayapnya dipatahkan. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang mendung, Arini menyadari bahwa ia telah mencapai puncak tertingginya, bukan puncak kekayaan, melainkan puncak keikhlasan. Tamat.